Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK TPS bagian pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab 19 materi peluang permutasi dan kombinasi. Nah, untuk kali ini adalah part ketiga. Silakan yang belum menonton part 1 dan part 2 silakan tonton terlebih dahulu. Ya, melanjutkan part 2 kita akan membahas soal nomor 11 sampai 15. Oke, langsung saja. Setelah soal muncul silahkan Anda coba pause dan coba selama 105 detik. Oke, silahkan Anda coba. Ya, mari kita bahas. Di sini ditanyakan ada berapa banyak bilangan 6 digit yang berbeda yang dapat dibentuk dari 3, 3, 4, 4, 4, dan 5. Ini kan gini. Bentuknya tuh 3, 3, 4, 4, 4, 5. Ini kan bilangan 6 digit ya. 334.445. Nah, kemudian bisa aja kita acak jadi 3, 4, 3, 4, 4, 5. Terus bisa aja kita acak lagi jadi 3, 4, 4, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Kemudian ditanya ini banyaknya tuh ada berapa gitu. Maksud dari soal gitu kan ya. Nah, gimana tuh cara kita mencarinya? Oke, gini, pada umumnya kalau kita punya 6 komponen, misal A, B, C, D, E, F, ini 6 komponen. Kalau kita acak, itu tuh banyaknya tuh 6 faktorial. Kalau kita mengacak 6 komponen yang berbeda, 6 huruf berbeda. Nah, di sini kita diminta untuk mengacak angka-angka 6 angka tapi ada yang sama. Jadi 3, 3, 4, 4, 4, 5 itu kita acak. Ada berapa hasil acakannya yang berbeda. Kalau misal ini kita balik kan sama aja ya, jadi 3, 3, 4, 4, 4, 5. Nah, jadi pastinya kita akan berbeda dengan ketika kita mengacak 6 huruf yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya caranya mudah. Kita kalau mencari acakannya atau banyak bilangan 6 digit yang terdiri dari 3, 3, 4, 4, 4, 5 yang berbeda, itu tuh tinggal kita lihat. Ini kan ada 6 digit. Jadi banyaknya tuh 6 faktorial. Tapi dibagi karena ini aja yang sama, 3 sama 2, 3 ada 2, berarti dibagi 2 faktorial karena 3-nya ada 2 yang sama. Kemudian 4-nya ada yang sama, itu berarti lihat 4-nya ada 3 yang sama kan, berarti dibagi 3 faktorial. Kemudian untuk 5-nya itu cuma ada 1, berarti ya bagi 1 faktorial, atau ya sama aja dibagi 1 faktorial, enggak ditulis juga sama aja. Nah, tapi di sini saya tulis biar Anda paham ya. Jadi banyaknya tuh tinggal kita hitung saja. Ini kita pecah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Oke, mungkin ada yang bingung kok ini jadi 6, 5, 4, 3 faktorial. 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Terus 3 kali 2 kali 1 itu sebenarnya kita tulis 3 faktorial aja boleh kan? Nah, itu asalnya. Jadi sebenarnya untuk menyingkat penulisan, tulis aja 3 faktorial nggak apa. Kenapa? Karena di sini tujuan saya biar kita bisa langsung coret gitu aja sih, untuk mempermudah hitung. Nah, di sini 6 kali 5 30 kali 4 120 dibagi 2 jadi 60. Jadi jawabannya adalah 60. Nah, sebenarnya konsepnya cuma gitu. Kita tinggal lihat ada berapa banyak yang akan kita acak, berapa digit yang kita acak, yaitu 6 faktorial. Kemudian cari yang sama, yaitu 3 sama 3, ini ada 2, jadi 2 faktorial. Ini 4-nya ada 3 yang sama, jadi 3 faktorial. Nah, untuk yang 6 huruf berbeda sebenarnya kan sama aja. Kita bagi A-nya ada berapa? A-nya cuma ada 1 kan, jadi kita bagi 1 faktorial. Terus B-nya ada berapa? Cuma ada 1, jadi 1 faktorial. Dan seterusnya 1 faktorial gitu. Kita sama aja kan, kita tulis 6 faktorial ya sama aja kan gitu. Sebenarnya ya itu konsepnya. Kita
acaknya banyaknya huruf atau angka yang diminta, yaitu 6 faktorial, terus kita bagi yang sama. Itu ya, paham ya? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 12. Silakan Anda pause dan coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini ada berapa banyak kata berbeda yang didapat dari proses mengubah urutan pada kata sukses. Ya, ini seperti nomor 11 tadi ya. Ini berarti kan kita ngacak ada berapa komponen yang kita acak, yaitu S, U, C, C, E, S, S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyaknya berapa? 7 faktorial dibagi dengan yang sama. Coba kita lihat S nya ada berapa yang sama? 1, 2, 3. Ada 3 S yang sama, berarti kita bagi 3 faktorial. Nah, kemudian U nya ada berapa? Ada 1 doang kan, berarti kita bagi 1 faktorial. Terus C nya ada berapa? 1, 2. Nah, kita bagi 2 faktorial. Terus E nya ada berapa? 1, berarti 1 faktorial. Oke, jadi banyaknya kata yang berbeda itu tuh sama aja kita ngacak ini kan, sama aja kita ngacak huruf-huruf ini. Nah, kemudian kan karena diminta berbeda ya, seperti tadi rumusnya 7 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial 2 faktorial 1 faktorial. Nah, oke, kita hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali, karena di sini ada 3 faktorial mending berhenti di 3 faktorial. Nah, per 3 faktorial 1 yang enggak usah tulis, langsung 2 faktorial ya. Terus ini coret habis ya. Terus kita hitung ini 6 kali 5 kali 4 120 tadi, terus dibagi 2 60 kali 7 420. Oke, paham ya? Jadi cara mencari banyak kata atau apa ya, kita mengacak-ngacak huruf itu seperti itu caranya. Oke, silakan coba dulu nomor 13. Oke, mari kita bahas. Di sini Gare mengikuti sebuah ujian, itu ada bagian A sama bagian B. Dengan bagian A itu tuh ada 3 pertanyaan, jadi 1, 2, 3 ya kan. Tapi Gare cuma harus mengisi 2 ya kan. Berarti ya kita lanjutin dulu aja. Terus yang B, oke, ini dipilih 2 ya, nanti pilih 2. Nah, kemudian yang bagian B memiliki 4 pertanyaan dan Gare harus mengisi 2. Berarti yang B itu 4 1, 2, 3, 4 pertanyaan, dan pilihnya juga 2 ya, pilih 2. Kemudian bagian A harus dikerjakan dahulu sebelum bagian B. Artinya ini nanti perhitungannya kita pisah. Ketika kita memilih A dulu, kemudian baru kita memilih B, baru kita akan kalikan gitu. Terus ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan Gare untuk mengerjakan ujian tersebut. Nah, di sini ada catatan mengerjakan nomor 1 dulu sebelum nomor 2 itu berbeda dengan nomor 2 dulu kemudian baru nomor 1. Jadi kalau dia mau ngerjain yang A nomor 1 kemudian A nomor 2 itu berbeda sama kalau dia ngerjain A2 dulu baru A1 dulu. Nah, kalau kita lihat ini berarti kan ini memperhatikan urutan ya. Nah, seperti untuk part 1 itu kalau kita memperhatikan urutan, artinya apa? Kalau kita memperhatikan urutan berarti kita menggunakan permutasi, ya kan? Di sini ada 3 pertanyaan dan dipilih 2. Jadi untuk ini itu banyaknya cara memilih 2 dari 3 itu 3 permutasi 2. Kenapa kita pakai permutasi? Karena kita dimintanya tuh memperhatikan urutan, karena A1 A2 berbeda dengan A2 A1 ya kan. Jadi kita pakai permutasi. Nah, 3 permutasi 2 itu 3 faktorial per 3 min 2 faktorial. Nah, kemudian 3 faktorial 6, terus 3 min 2 itu 1. Berarti 6 bagi 1 itu 6 ya kan. Ini untuk kita memilih 2 Gare memilih 2 pertanyaan dari 3 pertanyaan yang dia isi. Nah, kemudian untuk yang B itu sama kan, ini memilih
2 dan kita memperhatikan urutan. Jadi kita menggunakan permutasi dengan memilih 2 dari 4 pertanyaan. Jadi kita pakai 4 permutasi 2, yaitu 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Nah, di sini kita dapat 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ya kan? Kemudian ini habis jadi 12. Nah, di sini kan urutannya A dikerjakan dulu baru B, makanya kita hitungnya terpisah. Karena ngerjain A dulu baru ngerjain B. Jadi kita terpisah yang hitungnya. Jadi makanya enggak total ini 7 dipilih 4. Enggak, karena yang diminta A sama B itu terpisah karena A dulu baru B. Jadi kalau A dulu baru B, kita dapat banyaknya cara tuh A dikali B, yaitu 6 dikali 12. Jadi 6 kali 12 banyak caranya, yaitu 72. Oke, jawabannya yang D. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Ada berapa banyak cara agar kata A, C, C, L, A, I, M disusun sehingga huruf vokalnya selalu bersebelahan? Nah, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini sebenarnya kan Kak soal sebelumnya ya, Kak, soal nomor 11 dan 12. Ini sama aja kita mengacak A, C, C, L, A, I, M. Tapi itu ada syaratnya, yaitu huruf vokal selalu bersebelahan. Nah, gimana tuh cara memenuhi syaratnya? Oke, pertama gini, kita lihat yang huruf vokalnya dulu. A, I. Itu kita ikat dulu. Ikat gimana maksudnya? Ya kita jadikan satu kesatuan. Misal ini X gitu. Nah, kemudian huruf yang lain C, C, L, M kita tulis C, C, L, M. Nah, di sini kalau kita sudah ikat A, I jadi X, terus kita lanjutin C, C, L, M. Nah, di sini sama saja kita mencari banyaknya cara mengacak ini. Ya enggak? Kenapa? Karena kalau ini diacak gimana pun, terus nanti kita kembalikan X jadi AAI, itu nanti pasti yang AAI ini akan bersebelahan. Yang huruf vokal selalu bersebelahan. Nah, karena itu ya kita misalkan X dulu, kita ikat jadi X gitu. Terus kita sama aja mengacak ini. Ada berapa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial. Per X-nya ada 1, berarti 1 faktorial. Terus yang C-nya ada 2 faktorial. L-nya ada 1, berarti 1 faktorial. M-nya ada 1, berarti 1 faktorial. Ya kan? Ya sebenarnya ambil yang 1 diabaikan juga gak apa. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial. Kan kali 1 sama aja. Nah, apakah hanya ini jawabannya? Tentunya tidak. Karena di sini X itu tuh ada acakan lainnya. Misal AIA kan bisa aja ya. Terus IAA juga mungkin, ya kan? Jadi ini ada 3 kemungkinan, ya kan? Ya sebenarnya AAI kalau kita acak tuh banyaknya ya seperti cara tadi. Ini ada 1, 2, 3 berarti 3 faktorial per ini yang A-nya ada 2 faktorial. Ada 2 jadi dibagi 2 faktorial, terus I-nya ada 1 berarti 1 faktorial. Ya satunya enggak usah tulis. Oke, di sini kalau kita hitung kan sama aja, dapatnya 3. Oke, sama kan? Nah, kemudian kita dapat hasilnya 3 sama 5 faktorial 2 faktorial. Nah, habis itu kita apakan? Kita kali atau kita bagi atau kita tambah atau kita kurang? Nah, jawabannya adalah kita kali. Karena apa? Coba kita lihat acakan ini. Salah satu acakan ini. Kita lihat nih, salah satu acakan yang pertama. Ada X, C, C, L, M. Nah, di sini ini tuh ada 3 kemungkinan X-nya. Ada 3 kemungkinan X. X yang pertama misal IAA, terus kita lanjutin C, C, L, M. Terus ada kemungkinan lagi AIA, C, C, L, M. Terus ada kemungkinan lagi AAI, C, C, L, M. Ya kan? Terus contoh kemungkinan lainnya yaitu yang kedua, itu ada misal
CX CLM gitu ya. Terus kita lihat ini tuh berarti kalau kita X nya ambil yang dari yang pertama itu ada IAA CLM. Kemudian begitu juga kalau kita ambil yang AIA CLM. Nah, kemudian juga ada CAA ICLM. Nah, di sini setiap acakan ini mesti ada 3 cara. Ada 3 cara. Jadi karena acakan ini ada 5 faktorial per 2 faktorial, jadi ini kita kalikan 3 karena setiap cara tuh ada 3. Jadi maka kita harus kalikan, yaitu kali 3. Nah, di sini kalau kita cari di sini sebenarnya ini sama aja 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial per 2 faktorial kan, yang enggak tadi itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, di sini paham ya? Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 15. Silakan Anda coba terlebih dahulu, baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, mari kita bahas. Ada berapa banyak menyusun kata GOSSAMERE sehingga semua huruf S dan M muncul di tengah-tengah kata. Nah, di sini sebenarnya kan kayak nomor 11 sama 13 lagi ya, kita acak huruf-huruf ini. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya tuh huruf S dan M muncul di tengah-tengah kata. Nah, gimana tuh maksudnya? Coba lihat, ini katanya ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita misal gini ya. Nah, kemudian S dan M ditaruh muncul di tengah-tengah kata. Berarti kita lihat SSM-nya, SSM, nggak ada S sama M lain ya. Berarti itu kita taruh tengah, bisa aja SSM, bisa aja SMS, bisa aja MSS, ya kan? Nah, di sini karena muncul di tengah terus, kita seperti nomor 14 tadi, kita ikat tuh di sini, diikat jadi satu, jadi X gitu. Nah, di sini kita punya 3 sembarang dan ini 3 sembarang di kanan, 3 sembarang di kiri, 3 sembarang di kanan. Nah, terus gimana tuh cara mengacaknya? Jadi sebenarnya kita itu seperti tadi ya, kita akan mengacak 6 huruf sisanya. Ini ada 6 huruf sisanya. Berarti ada berapa? Coba lihat, G O A E R E. Nah, di sini kita acak aja jadi 6 faktorial per G-nya cuma ada 1, nggak usah tulis ya. O-nya juga ada 1, nggak usah tulis. A-nya juga ada 1, E ada 2, berarti dibagi 2 faktorial. Jadi R-nya juga ada 1, jadi ini. Nah, kemudian apakah kita seperti tadi? Iya, seperti tadi, kita kalikan dengan banyaknya X yang mungkin, yaitu ada 3. Nah, terus mungkin ada yang tanya, kenapa X nggak masukkan tengah sini? Karena kalau kita masukkan X tengah sini, kita malah mengacak X. Jadi X bisa aja di belakang, bisa aja di depan, bisa aja di belakang, bisa aja di agak sini gitu. Nah, kita nggak pakai X itu karena X-nya udah pasti di tengah. Jadi kita sama aja mengacak 6 huruf ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita acak 6 huruf ini, terus baru kita taruh X-nya di tengah. Sedangkan X-nya ada sebanyak 3, jadi kita kalikan 6 faktorial per 2 faktorial kali 3. Nah, kita tinggal cari jawaban yang benar yang mana. Nah, di sini 9 faktorial mungkin nggak benar ya di sini, soalnya nggak ada angka 7, masa kelipatan 7 enggak ya. Ini juga kok ada angka 7, nggak salah ya, kelipatan 7 ya ini, soalnya ada 7-nya. Nah, ini juga ada 7-nya, berarti ini mesti perkalian dari 7, padahal di sini nggak ada perkalian 7 ya. Terus di sini oke, yang sini 10 juga pasti ada 7-nya kan, jadi nggak mungkin ya kan, nggak mungkin ada perkalian 7, jadi mungkin D. Coba aja kita cek, D itu 6 permutasi 6. Oke, permutasi sebenarnya tulisnya gini juga gak apa, 6 permutasi 6 dibagi 2 faktorial. 6 permutasi 6 tuh berarti
6 faktorial per 6 min 6 faktorial. Ya sama aja, ini kan 0 faktorial 1 per 2 faktorial. Ini sama aja 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, kemudian yang ini, oke, ini kan yang kiri, ini yang faktor kanan. 3 permutasi 3, yaitu 2 faktorial. Nah, ini sama aja, kalau 3 permutasi 3 kayak yang atas, tinggal 3 faktorial per 2 faktorial. Ya, ini sama aja 3 ya. Nah, terus kemudian kita kali ini sama ini. Nah, hasilnya kan sama aja kayak ini. Sebenarnya gitu. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, benar kan? Oke. Paham kan sampai sini? Semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya dan tunggu untuk part keempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.